Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan belajar membaca data-data ekonomi penting yang memang ini perlu kita perhatikan ketika kita trading. Data ekonomi yang akan kita bahas untuk yang pertama yaitu data manufaktur. Kita akan bahas bersama apa itu manufaktur, kemudian apa pengaruhnya terhadap mata uang, kemudian bagaimana data ekonomi ini mempengaruhi data ekonomi yang lainnya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap dan detail mengenai data ekonomi yang satu ini ataupun data manufaktur ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat FCI semua ikuti langkah-langkahnya. Mulai dari kita isi data personal, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link video penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Link website XM juga kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca data manufaktur. Kalau kita artikan dari sisi teknis, manufaktur itu merupakan sebuah kegiatan pengolahan, merubah bahan mentah melalui kegiatan produksi untuk menghasilkan sebuah produk. Ini secara teknis, oke. Sedangkan kalau kita artikan dari sisi ekonomi, maka manufaktur merupakan sebuah transformasi dari bahan mentah menjadi barang jadi, ataupun barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan memiliki nilai jual. Data ekonomi yang satu ini penting karena memang data manufaktur ini diperoleh daripada hasil survei terhadap manajer-manajer ataupun pebisnis-pebisnis di bagian bidang manufaktur. Jelas ya, sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, simpelnya kalau kita orang Indonesia, data manufaktur itu data sektor pabrikan. Ada barang, ada jasa. Nah, manufaktur berada di bagian barang ataupun sektor pabrikan. Sedangkan untuk jasa nanti kita akan belajar di service PMI. Intinya, simpelnya kalau kita orang Indonesia, sebut data manufaktur ini sektor pabrikan. Nah, setiap negara ini memiliki lembaga khusus yang berwenang untuk mengeluarkan data manufaktur. Kalau di US, maka yang mengeluarkan data manufaktur ini ISM, Institute for Supply Management. Di Eropa beda lagi, dan di negara yang lainnya juga berbeda. Tapi kita perlu memperhatikan data ekonomi yang satu ini, karena memang pada proses pengolahan dari bahan mentah menjadi barang yang siap jual ataupun menjadi produk, ini kan ada beberapa sumber daya yang kemudian terlibat di dalam kegiatan produksi tersebut, baik itu sumber daya alam ataupun bahan yang digunakan, sumber daya manusia, SDM, dan lainnya. Nah, data manufaktur ini dikeluarkan ataupun frekuensinya dikeluarkan 1 bulan sekali. Untuk waktunya kapan, sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya dapat melihat di beberapa website yang menyediakan kalender ekonomi. Boleh melihatnya di Forex Factory, Investing, ataupun di beberapa website yang lainnya. Data ekonomi yang sekarang sahabat trader Forex Club Indonesia semua lihat, ini merupakan data ekonomi Amerika Serikat. Oke, dimana kalau kita lihat bersama di sini, di kursor yang kami tunjukkan ini, data manufakturnya sebelumnya dirilis 62.1, kemudian untuk saat ini data manufaktur Amerika Serikat dirilis lebih tinggi daripada data yang sebelumnya yaitu 62.6. Ini data manufaktur ataupun data sektor pabrikan di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sejarah dirilisnya ataupun dipublishnya data manufaktur Amerika Serikat, sektor pabrikan di Amerika Serikat. Untuk membaca data ekonomi yang satu ini ada indeks ataupun level yang kemudian menjadi acuan para pelaku pasar untuk membaca data manufaktur, di mana ini perlu diperhatikan, di mana apabila data manufaktur dirilis lebih rendah daripada level 50.0, maka ini menunjukkan sektor pabrikan sedang mengalami perlambatan. Jadi data ekonomi ini dilihat di atas level 50.0 ataupun di bawah 50.0. Oke. Jika data manufaktur dirilis di atas indeks 50.0, maka ini masih menunjukkan bahwa sektor pabrikan sedang mengalami pertumbuhan. Oke. Sedangkan apabila data manufaktur dirilis lebih rendah daripada level 50.0, maka ini menunjukkan sektor pabrikan sedang mengalami perlambatan.
Dan kalau kita lihat bersama di sini, data manufaktur untuk bulan Mei ini lebih tinggi daripada data manufaktur di bulan April. So ini ketika data manufaktur ini dirilis, tentu akan menyebabkan mata uang US dollar menguat terhadap mata uang yang lainnya. Oke, pertama di atas level 50.0, kemudian di sini lebih tinggi daripada data yang sebelumnya, data manufaktur di bulan April. Data manufaktur, oke, yang ini yang perlu kita perhatikan ialah yang paling fundamental ialah di atas level 50.0 ataupun di bawah 50.0. Oke, untuk data manufaktur apabila masih di atas 50.0 maka dianggap sektor manufaktur masih sehat ataupun masih berjalan dengan baik. Namun apabila ketika data manufaktur ini dirilis lebih rendah daripada 50.0 maka ini menunjukkan sedang terjadi pelambatan pada sektor pabrikan. Oke. Penerapannya pada saat data ekonomi yang satu ini dirilis, ini frekuensinya per bulan. Ini banyak sekali sahabat trader Forex Club Indonesia semua yang bingung. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian masuk ke dalam kolom komentar kami. Kalau semisal Amerika Serikat merilis data, misal yang untuk yang saat ini, data manufaktur menguat di atas level 50.0, kemudian lebih tinggi daripada bulan yang sebelumnya, maka per mata uang Euro USD arahnya mau kemana? Ini kita perlu perhatikan dan banyak juga trader yang masih bingung kemana arah mata uangnya ketika data ekonomi sebuah negara dirilis, manufakturnya lebih tinggi daripada data yang sebelumnya, kemudian di atas level 50.0. Maka untuk per mata uang semisal ini GBP USD maka akan drop ataupun turun karena USD-nya di belakang. Sedangkan apabila data manufaktur tadi dirilis, kemudian teman-teman trading di per mata uang USD JPY, maka grafiknya akan naik, harganya akan naik. Sebab posisi US dollar-nya ada di depan, sedangkan GBP USD-nya di belakang. Oke. Untuk euro juga sama, semisal ketika data manufaktur tadi dirilis, kemudian hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya, kemudian berada di atas level 50, maka arah per mata uang Euro USD ialah drop. Oke. Namun apabila data manufakturnya dirilis lebih rendah daripada indeks 50.0, maka yang akan terjadi karena US dollar-nya melemah, maka euro akan naik. Oke. Jadi trennya naik. Ini kalau data manufakturnya rendah. Oke. Ataupun dirilis lebih rendah daripada level 50.0 dan lebih rendah daripada kenaikan di bulan sebelumnya. Oke, jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bagaimana cara membaca data ekonomi yang satu ini. Ketika data ISM manufaktur dirilis, teman-teman sudah tidak bingung lagi bagaimana cara membacanya, kemudian maksudnya apa, kemudian efeknya terhadap mata uang juga apa. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Analisa fundamental lebih lengkap, sahabat trader Forex Club Indonesia semua bisa buka di dalam menu playlist. Di situ ada playlist analisa fundamental. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.